imut-imut dan lucu, terutama perutnya. Lagi kita menunggu Mas Naji-nya. Mas Naji, apa kabar Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang dengarnya Mas. Puasanya lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Dia terima kasih banyak loh Mas Naji. Ini seperti pemateri-pemateri di Noheroscape sebelumnya. Mas Naji ini teman-teman, dia belum pernah bertemu sama seperti Bu Dina, Pak Islah. Kami belum pernah bertemu secara fisik, namun beliau-beliau ini berkenan untuk menjadi narasumber di program Sederhana Noheroscape. Terima kasih banyak ya Mas Naji ya sebelumnya. Iya, sama-sama. Ya. Mas Naji ini sekarang ngomong berdomisili di mana nih Mas? Saya di Jakarta. Di Jakarta sekarang di Ciputat, di dekat UIN. Sebagai dosen ya Mas ya di UIN? Ya. Benar sekali. Oke, baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Noheroscape nih, dan saya Diah Purwomarasati sebagai founder dan CEO founder dari Noheroscape ini sendiri. Oke, tadi sudah disebutkan sekilas ya kalau pemateri kita kali ini merupakan salah satu tokoh agamawan juga yang sudah terkenal. Pemikiran dan karya-karya beliau juga sudah dipublish di berbagai media. Itu kalau mungkin teman-teman ada yang mengikuti di Harakatuna, kemudian pernah juga di Liputan, kemudian di banyak sekali, dan beliau juga seorang mahasiswa berprestasi ya Mas ya untuk S1. Ya, kebetulan aja. Kebetulan aja. Kemudian beliau Mas Naji ini juga penulis buku, penulis 3 buku, dan ya masih banyak prestasi-prestasi beliau, tahfiz Quran dan sebagainya lagi. Kita akan berbincang ini kali ini dengan tema besar kontra narasi intoleran dan jihad di medsos, perlukah? Ya. Nanti teman-teman Noheroscape yang ingin bertanya dipersilahkan tulis saja langsung di kolom komentar. Oke, baik Mas Naji. Sebagai intro nih Mas, sehubungan dengan tema besar kita pada pagi hari ini kan tentang kontra narasi intoleran dan jihad di medsos, perlukah? Nah, menurut Mas Naji, narasi intoleran yang harus dikontrai, diperangi, itu sebenarnya bagaimana Mas? Dan apakah tepat jika jalan untuk memerangi kontra narasi ini sendiri, intoleran tersebut, disebut dengan jihad? Barangkali bisa disebut sebagai jihad ringan, atau dalam melakukannya di medsos gitu. Atau ada pandangan lain menurut Mas Naji dalam hal ini? Silakan Mas. Iya, tentu saja ya, karena kalau tadi pertanyaannya adalah apakah bisa disebut sebagai jihad, tentu saja jihad ya. Karena jihad itu kan berasal dari kata jahada ya, dari kata jahada yang dari akar kata itu juga lahir kata ijtihad maupun kata mujahadah ya, artinya adalah mengerahkan kemampuan. Beberapa pihak itu keliru ketika memahami jihad hanya dipahami sebagai perjuangan fisik, lebih sempit lagi sebagai perang ya, padahal makna jihad itu sangat luas ya. Beberapa ulama, atau kalau kita menengok pada sejumlah hadis saja misalnya, itu kan Nabi memberi makna jihad dengan sangat beragam. Ketika seseorang perempuan misalnya berangkat haji umroh, itu oleh Nabi juga disebut sebagai jihad. Dulu perempuan-perempuan ini datang kepada Nabi, para laki-laki bisa berangkat perang, tapi bagaimana cara kami berjihad? Kata Nabi, ketika kamu menunaikan ibadah umroh, itu adalah jihad. Kemudian ketika ada seorang laki-laki, seorang anak muda datang kepada Nabi meminta izin untuk bergabung
berangkat untuk perang, Nabi kemudian bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Ketika dia menjawab masih, Nabi bilang, fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tua lah kamu berjihad, maksudnya berbakti kepada orang tua, ya. Ketika sepulang dari pertempuran juga Nabi, ketika sahabat masih euforia, ya, Nabi kemudian mengatakan bahwa kita ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Jihad besar itu apa? Jihad besar yaitu melawan egoisme diri kita sendiri. Nah, betapa luasnya makna jihad, sehingga ketika kita memaknai jihad hanya sebagai perang fisik itu sangat keliru, ya. Apalagi ayat-ayat jihad itu sebetulnya sudah turun pada saat Nabi masih di Mekah. Tapi sebagaimana kita baca dalam sejarahnya Nabi itu kan tidak pernah melakukan peperangan semasa 13 tahun beliau di Mekah. Artinya ada makna jihad-jihad yang lain, yaitu berdakwah itu, yang sekarang disebut salah satunya adalah kontra narasi itu, ya. Bahkan makna yang lebih luas diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Malah Ibnul Qayyim itu bilang jihad itu adalah melakukan setiap perbuatan yang baik, itu namanya jihad, apapun itu, ya. Nah, gitu. Jadi sebagaimana Nabi dulu di Mekah juga melakukan jihadnya dengan berdakwah, bahasa dakwah itu kan sangat umum, apapun kita memberikan contoh perilaku yang baik kepada orang lain itu juga dakwah. Kita memberikan teladan, mengajar itu juga dakwah, bekerja itu juga bisa jadi dakwah. Apapun makna dakwah itu sangat luas, termasuk kontra narasi ini. Baik Mas, kalau misalnya ini berjihad di medsos dengan sharing kemudian membagikan pemikiran-pemikiran kita yang kebetulan anti mainstream misalnya kan, dengan apa yang diberitakan di media sosial lainnya misalnya, atau di pemberitaan media lainnya. Nah, apakah itu merupakan salah satu jihad yang ringan dan merupakan alternatif satu-satunya, atau menurut Mas Naji ada alternatif lainnya selain melakukan itu? Terutama jika orang-orang ini mungkin yang pemikiran agamanya, pengetahuan agamanya masih minim nih Mas. Iya, jihad itu kan kita menyampaikan sebuah kebenaran, itu juga termasuk jihad kan. Ya, dalam sebuah hadis kan afdhulul jihad itu kalimatu haqqin inda sultanin jair gitu. Jihad itu adalah jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran itu di tengah adanya kezoliman, ya, seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran itulah jihad, apapun kondisinya, meskipun kita mungkin bertentangan dengan yang mainstream gitu. Termasuk pada saat kita harus bertentangan dengan narasi yang mainstream, itu juga termasuk jihad. Mas Naji, ini ada intro lain lagi nih, sehubungan dengan Mas Naji nih kan saat ini bertugas sebagai pengurus MUI Pusat bidang penanganan ekstremisme dan terorisme atau BPT. Nah, dia dan kawan-kawan Horoskop Novers nih pengen tahu nih Mas, apa dan bagaimana sih sebenarnya tanggapan MUI, Majelis Ulama Indonesia kita, posisi dan sikap MUI sendiri terhadap narasi-narasi intoleran yang berseliweran ini di media sosial. Dan menurut Mas Naji, sebagai pengurus juga masih di sana, adakah rencana dari MUI sendiri untuk mengkomandoi atau mengawal tiap daerah lokal di Indonesia untuk bersama-sama bergerak, misalnya melakukan gebrakan baik itu short term, jangka pendek maupun jangka panjang nih Mas? Oke. Jadi yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan itu, pertama perlu diketahui bahwa MUI itu adalah lembaga swadaya masyarakat, LSM, ya. MUI ini bukan lembaga negara, bukan lembaga yang punya otoritas untuk memaksa masyarakat, ya. Bukan pula lembaga yang memegang otoritas kebenaran. Itu perlu diketahui bahwa MUI ini hanya sebatas lembaga swadaya masyarakat. Itu kata kuncinya yang pertama. Kemudian yang kedua, MUI ini terdiri dari banyak ormas,
ya. Karena MUI ini adalah wadah musyawarah, sebagaimana slogannya, wadah musyawarah para zu'ama, ya. MUI itu adalah wadah perkumpulan dan wadah musyawarah, wadah perkumpulan ulama dan wadah permusyawarah ulama. Meskipun yang di dalam bukan semuanya ulama, ya, banyak yang bukan ulama yang masuk, ya. Apa namanya? Dan dengan bergabungnya banyak ormas, hampir semua ormas Islam ini ada keterwakilan di dalam MUI, maka MUI ini memang isinya sangat beragam, ya. Dari yang mulai ideologinya yang moderat sampai yang ideologinya agak-agak keras gitu, seperti itu. Itu harus saya ini dulu tegaskan dulu gitu. Nah, kemudian baru yang ketiga masuk ke BPET, ya. BPET ini dibentuk tahun 2018. Waktu itu yang mengelola pertama kali adalah Pak Zainud Tauhid Saadi yang sekarang menjadi Wakil Menteri Agama. Nah, BPET memang dibentuk oleh MUI sebagai upaya merespon keresahan umat Islam melihat fenomena ekstremisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Nah, untuk BPET misinya sudah jelas seperti itu. Kemudian juga apa namanya, aturan badannya, ya, karena BPET ini badan di dalam MUI, ya. Maka sudah tugasnya memang sudah merupakan cita-cita awal dibentuknya, yaitu untuk melawan apa namanya, menanggulangi peristiwa-peristiwa atau gerakan-gerakan ekstremisme terorisme. Kami melakukan beberapa hal, misalnya apa namanya, menghimpun para ulama-ulama yang moderat, mengajak mereka mengelola SDM ulama moderat, tokoh-tokoh moderat yang sedemikian besar untuk bersama-sama melawan narasi-narasi yang intoleran, seperti itu. Kami juga sudah mempunyai beberapa kanal media sosial, baik itu website, YouTube, Instagram, Facebook, maupun wadah-wadah yang lainnya. Kami juga sudah pernah menerbitkan suatu buku yang kaitannya dengan Islam yang wasatiyah, ya. Tetapi kan memang ini termasuk badan yang baru ada di Majelis Ulama Indonesia Pusat, di MUI Pusat. Sementara di daerah-daerah ini akan kami bentuk, baru akan dibentuk, ya. Saya sendiri mengawali periode kepengurusan baru 2 bulan ini, ya. Tapi ada beberapa ulama di situ, ada Kiai Khalil Nafis, ada dosen UI namanya Pak Syokila, ada beberapa teman dari Muhammadiyah maupun ormas-ormas yang lain. Ini kita terus berjalan melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat, melakukan sosialisasi dengan kemampuan yang ada, ya. Sementara apa namanya, kita sudah merencanakan untuk membentuk MUI atau BPET di daerah, agar supaya penanggulangan ekstremisme, terorisme yang dilakukan oleh MUI ini bisa lebih meluas. Kalau prioritas programnya sendiri nih Mas dalam jangka pendek ini, apakah ada tuh Mas? Ya, ada beberapa program. Tentu saja kami sudah melakukan apa namanya, rapat kerja. Rencananya yang dalam waktu dekat adalah akan menyelenggarakan halakoh, ya, halakoh ulama, ya. Jadi yang pertama itu dulu merapatkan barisan dulu, sambil sebenarnya secara kegiatan sudah banyak yang berjalan lah, sosialisasi di daerah-daerah seperti itu. Seperti kemarin kan saya baru pulang dari Makassar, ya. Sebagaimana diketahui bahwa di Makassar apa namanya, 1 bulan lalu tanggal 28 April baru saja terjadi peristiwa pengeboman di depan katedral
di Makassar. Lalu kemudian pasca peristiwa itu penangkapan juga sangat banyak ya. Sudah 56 orang totalnya yang ditangkap terkait dengan peristiwa tersebut, dan 36 diantaranya itu berasal dari Sulawesi Selatan. Itu. Jadi kemarin kita dari Makassar untuk konsolidasi dengan para ulama-ulama yang ada di sana begitu. Kemudian selain di Makassar, penangkapan terkait peristiwa tersebut juga terjadi di Jakarta, di Bogor, di Semarang begitu. Ini Mas Najib, kita nih kalau membicarakan intoleran, moderat dan kurang moderat, ini masih rutin dimaknai kadang dimasalah oleh masyarakat Indonesia, bukan Mas? Nah, sebab kalau dia pikir ini tidak jarang juga nih di sekitar kita terdengar, misalnya begini statement mereka, kamu saja yang terlalu toleran sampai bahkan mengorbankan akidahmu sendiri. Kemudian ada yang juga bilang, Islam kamu nggak kafah nih, terus terlalu moderat kamu ya, makanya boleh haram sedikit-sedikit gitu. Nah, tentu bagi sebagian yang belajar atau berusaha untuk moderat dalam artian sebenarnya nih, menjadi bingung kan ya Mas? Misalnya dalam contoh kasus ini Mas, tahun 2020 lalu itu kan ada yang menarik nih, kita dikejutkan dengan perilisan 2 film, itu ada film Haya, kemudian The Santri itu ya. Di Facebook dan Twitter itu rame banget, bahkan untuk film Haya sendiri itu diselenggarakan nobar bareng besar-besaran. Nah, banyak yang mengagumkan film Haya ini karena isinya diyakini oleh mereka mendukung kemerdekaan rakyat Palestina atas penjajahan Israel. Tidak tahunya, kita ada yang tahu sendiri juga kalau di scene tertentu itu tertangkap jelas ada bendera pemberontak Suriah. Para pemikir geopol tentu tahu, mengerti pensupport film ini sebenarnya berada di posisi yang mana gitu. Dan di sisi lain sendiri film The Santri justru mendapatkan cacian, makian, terutama dalam scene ketika aktornya itu Wirda Mansur waktu itu kan masuk ke gereja dan membawa tumpeng, sajian tumpeng. Nah, itu dinilai merusak akidah Islam gitu. Nah, menurut Mas Najib sendiri, karena itu kan berhubungan juga ya dengan penyebaran suatu sikap intoleran juga di media sosial, Mas, waktu itu gencar sekali. Nah, menurut Mas Najib ini, pandangan Mas Najib dalam hal itu bagaimana nih, Mas? Apakah itu benar merusak akidah atau bagaimana? Beberapa kelompok ini seringkali memperluas kriteria mengkafirkan seseorang ya. Sehingga kadang-kadang kita menyebut mereka sebagai kelompok takfiri ya. Kelompok takfiri itu artinya kelompok yang mudah sekali mengkafirkan. Hanya karena peristiwa-peristiwa yang sepele, kemudian mereka mudah mengkafirkan saudaranya. Padahal pengkafiran dalam Islam itu konsekuensinya sangat besar. Karena ketika seseorang itu mengkafirkan orang lain, maka secara otomatis dia juga mengatakan bahwa pernikahannya itu batal, semua transaksinya itu dia kehilangan dari warisan ya, sampai kemudian halal darahnya karena dia sudah dianggap murtad. Bahkan ketika seseorang itu sudah mengatakan bahwa seseorang itu kafir, maka secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang ini akan kekal di neraka. Jadi konsekuensinya sangat berat sebetulnya. Karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Selama seseorang itu masih beribadah menghadap kiblat, maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka seperti itu. Nah, seringkali kekeliruan mereka itu adalah karena gagal membedakan antara wilayah yang akidah dan wilayah akhlak atau muamalah seperti itu. Jadi padahal Islam ini kan unsurnya tidak hanya akidah ya, ada ubudiyah, ada muamalah, ada akhlak seperti itu. Unsurnya sangat banyak dan kita harus bisa memilah mana yang merupakan persoalan usuliyah,
dan mana yang merupakan persoalan furu'iyah itu. Nah, seringkali kekeliruannya di sini ya, ketika seseorang dengan mudah mengkafirkan. Kalau terkait dengan toleransi, sebetulnya kita tidak perlu susah-susah lagi mencari akar atau dasarnya dalam Islam, karena betapa banyaknya gitu ajaran toleransi itu dalam Islam. Itu bisa dilihat dari berbagai ayat, misalnya lakum dinukum waliyadin, itu kan ajaran toleransi, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Kemudian la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, itu juga ayat toleransi. Kemudian ada ayat lain, misalnya lana a'maluna walakum a'malukum, ya, bagi kami amal kami, bagi kalian bagi kami menanggung konsekuensi perbuatan kami, kalian juga menanggung konsekuensi perbuatan kalian. Itu kan suatu bentuk toleransi. Nah, ini beberapa hal yang merupakan dasar daripada toleransi dalam Islam. Kita juga melihat bagaimana Nabi mempunyai toleransi yang luar biasa, kemudian juga para khulafaur rasyidin dan umat Islam sepanjang sejarah. Terlalu banyak sekali kalau saya mencontohkan bagaimana potret sahabat atau perjalanan sejarah, bagaimana tolerannya kita itu terhadap kelompok lain, ya. Misalnya salah satu contoh saja, Nabi dulu itu tidak hanya membiarkan orang untuk memeluk agama lain, bahkan di Madinah dulu ketika ada rombongan umat Kristiani dari saya lupa, kok masih keluarga, sebetulnya masih keluarga dengan Nabi dari ayahnya, itu Bani Najjar, dari Bani Najjar. Itu bahkan ketika delegasi itu datang kepada Nabi dan kemudian masuk waktu ibadahnya mereka, Nabi memperbolehkan mereka untuk beribadah di situ, di tempat yang sekarang sudah menjadi Masjid Nabawi. Jadi bagaimana toleransinya Nabi pada masa itu. Ketika kita melihat kehidupan para sahabat juga demikian, ya. Bahkan Nabi itu punya banyak orang terdekat beliau yang non-muslim loh. Misalnya kalau kita lihat dari panjangnya sejarah hidup beliau, misalnya ketika beliau pertama kali diberitahu bahwa beliau ini akan menjadi orang yang istimewa, itu justru diberitahu oleh seorang pendeta, yaitu pendeta Buhairah, ketika Nabi berdagang ke Syam mengikuti pamannya, ya. Kemudian ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, dan Nabi, betapa ketakutannya Nabi karena bertemu dengan malaikat Jibril pertama kalinya yang sedemikian besar, Nabi kemudian ditenangkan oleh Khadijah, dan Khadijah mendatangi seorang pamannya yang merupakan pemuka agama, yaitu Waraqah bin Naufal. Kemudian diberitahu bahwa yang datang kepada Muhammad adalah seorang namus, ya disebutnya, yaitu malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kemudian jadi itu kan pendeta, ya. Kemudian ketika Nabi itu tumbuh, yang membesarkan, melindungi itu adalah seorang yang juga belum beriman pada saat itu, yaitu Abu Thalib, ya. Kemudian ketika Nabi dikejar-kejar, ya, ketika Nabi datang ke Taif dan kemudian diusir dan dilempari batu, justru yang memberikan perlindungan kepada Nabi adalah seorang non-muslim, lagi-lagi, yaitu Mut'im bin Adi. Ketika di Mekah sahabat aniaya, didiskriminasi oleh kaum Quraisy, yang memberikan perlindungan justru adalah seorang raja yang Nasrani, yaitu Raja Najasyi di Habasyah, ya, di mana sahabat berhijrah ke sana. Kemudian ketika Nabi akan berangkat hijrah, penunjuk jalannya adalah seorang non-muslim, lagi-lagi, yaitu Abdullah bin Uraikid, ya. Kemudian banyak sekali sejarahnya, sampai ketika Nabi wafat, Nabi itu
bajunya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ya. Dari sejumlah peristiwa tersebut kita bisa mengetahui bagaimana toleransinya Islam itu. Ya. Adapun terkait tuduhan bahwa toleransi itu Islamnya tidak kafah dan seterusnya, sebetulnya begini, terkait dengan Islam kafah saya perlu jelaskan bahwa Islam kafah itu istilah yang tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran. Istilah Islam kafah itu adalah istilah yang tidak pernah ditemukan dalam hadis. Istilah Islam kafah itu adalah istilah yang tidak pernah ditemukan dalam literatur ulama. Istilah Islam kafah itu juga tidak dikenal dalam khazanah umat Islam di seluruh dunia. Istilah Islam kafah itu merupakan, kalau bahasa kasarnya ya, istilah Islam kafah itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena istilah Islam kafah itu hanya dikenal di Indonesia dan di Malaysia, di dua tempat itu. Kenapa bisa demikian? Karena istilah Islam kafah itu pertama kali dimunculkan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang melakukan pengeboman di Bali, di JW Marriott dan di beberapa tempat. Dalam manifestonya JI, di situ disebut istilah Islam kafah. Disinilah awal munculnya. Dan kemudian yang kedua, penggunaan Islam kafah itu dilakukan oleh orang-orang Hizbut Tahrir. Ya. Tapi istilah ini tidak punya akar dalam Islam, karena di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di literatur para ulama juga nggak ada. Bahkan kalau kita ke Timur Tengah bilang Islam kafah, mereka orang-orang Timur Tengah nggak akan paham Islam kafah itu apa. Itu barang opo ini itu sesuatu apa sebenarnya. Nah, gitu soal Islam kafah itu. Nah, jadi itu tuduhan yang mengada-ada ya. Jadi selama persoalan itu yang dianggap merusak akidah itu kan apa? Merusak akidah itu ketika kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Lah, apakah ketika kita berbuat baik kepada orang non-muslim, misalnya memberikan makan seperti dalam film contoh The Santri itu, apakah kita secara otomatis kita mengakui bahwa kita mengakui Tuhan mereka? Kan tidak. Seperti itu. Jadi tidak bisa merusak akidah itu. Dan syarat-syarat pengkafiran itu luar biasa beratnya ya. Kriterianya banyak sekali. Itu pun harus dengan yakin bahwa yang melakukan memang betul-betul meyakini atau mengimani adanya sesuatu di selain Allah yang berkuasa ya. Selama itu tidak ada, maka tidak ada masalah. Kan Al-Quran juga mengatakan bahwa la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijuhum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu kata Al-Quran, Allah tidak pernah mencegah kalian berbuat baik ya, antabarruhum ya, berbuat baik kepada mereka. Bahkan tidak hanya kalau berbuat baik ini kadang-kadang hanya membalas kebaikan, tapi ini tidak hanya berbuat antuk situ ilaihim, yaitu ketika dia tidak berbuat baik tapi kita berbuat baik, itu Allah tidak melarang. Allah melarang hanya kepada dua orang, yaitu pertama yang yuqatilunakum fiddin, yang memerangi kalian, yang kedua adalah yukhrijukum min diyarikum, yaitu yang mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian. Itu hanya dua itu saja. Selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tanah kelahiran kita, maka kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka, bahkan ketika mereka tidak berbuat baik. Menarik sekali nih Mas, dia juga baru tahu ini dari arti kafah itu asalnya dari mana, juga penggunaannya yang salah ini. Terima kasih banyak kawan Mas ilmunya. Iya. Tambahannya begini Mbak, istilah kafah itu dalam gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, selalu dipasangkan dengan kata jamak ya. Jadi di Al-Quran ada beberapa kata, bukan istilah Islam kafah ya, tapi istilah kafah ya. Kama yuqatilunakum kafah misalnya. Jadi kafah itu selalu merujuk pada kata jamak atau plural ya. Tidak ada penggunaan kata kafah untuk kata mufrad, sehingga istilah Islam kafah, Islam itu mufrad, digabungkan dengan kata kafah itu keliru.
Bahkan secara gramatikal saja keliru, apalagi secara jadi secara lughawi pun keliru, apalagi secara istilah. Baik, catat nih Mas. Oke Mas Najih, beberapa waktu yang lalu itu Mas, dia juga ada menyoroti sebuah tulisan di Harakatuna. Itu penulisnya ada menganalisis tentang sebuah webinar di channel YouTube. Nama YouTube-nya itu channelnya Khilafah Channel gitu. Dan itu videonya tuh telah ditonton oleh 13.000 views. Dia itu cek terakhir tadi malam. Topik webinarnya itu parade kezaliman jelang Ramadan, Indonesia hendak dibawa kemana, itu Mas. Setelah dia cermati juga, benar kata penulisnya, webinarnya ini diawali dengan pembukaan tentang sejarah keislaman yang begitu apik dibuat oleh moderator dan narasumbernya, kemudian diakhiri pada conclusion, kesimpulan kalau tanah air kita saat ini itu sedang porak-poranda, hancur, dijarah oleh kepentingan sekuler kanan, sekuler kiri, kemudian menumpuknya hutang dengan komunis Cina, menggandeng Cina, dan bahkan tidak berhenti di situ saja. Narsum webinar tersebut itu juga menyebutkan kalau pengabdosian teori Karl Marx, kapitalisme, itu telah real diaplikasikan oleh pemerintah kita sekarang, oleh pemerintah kita. Nah, sampai negeri kita hari ini, menurut mereka ini masih hancur lebur, banyak ulama yang dikriminalis, banyak ulama yang dianiaya, dicederai, boleh kita menyebut misalnya HRS, PA212, 411, sedangkan korupsi itu menurut mereka dibiarkan melenggang bebas gitu. Nah, yang bikin pilunya nih Mas Najih, melihat views, followers, supporters mereka ke channel-channel dan akun seperti ini, kita kan jadi bertanya-tanya nih Mas, apakah media sosial Indonesia khususnya saat ini hanya menyorot mereka gitu, hanya menyorot mereka yang intonasi pidato ataupun ceramahnya menggelegar, yang siraman adem ayemnya itu kemana gitu, ulama yang siramannya adem ayem gitu. Terus atau mungkin Mas Najih, tanggapan Mas Najih nih, mungkin Mas Najih telah menonton webinar ini atau punya kritik tersendiri ini, ya bagaimana nih Mas? Ya, kelompok-kelompok seperti itu kan selalu menarasikan bahwa Islam itu sedang berada dalam masalah besar dan seterusnya. Itu merupakan satu, menurut saya itu halusinasi ya. Kenapa saya mengatakan itu halusinasi? Karena lihat saja sekeliling kita, ya, apakah kita pernah kesulitan dalam menjalankan agama kita di Indonesia ini? Saya kira kita tidak pernah merasakan kesulitan apapun untuk menjalankan agama kita di sini. Timbang saja dengan rukun Islam, ya, di rukun Islam. Kita seumpama syahadat, apakah kita pernah dihalang-halangi untuk bersyahadat, untuk beriman kepada Allah? Kan tidak pernah, ya. Kalau ada orang non-Muslim pun mau masuk Islam, negara siap memfasilitasi, yaitu dengan kantor urusan agama, ya, disediakan KUA. Kalau kita mau sholat, apakah kita pernah dihalang-halangi untuk melakukan sholat? Kan tidak pernah. Kita tidak pernah dihalang-halangi membangun masjid, pasti diizinkan. Kalau perlu pemerintah membantu pembangunannya. Ketika kita mau menunaikan zakat, apakah pernah pemerintah ngalang-halangi kita menunaikan zakat? Kan tidak pernah. Bahkan pemerintah memfasilitasi dengan membentuk satu badan khusus yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kita sedang puasa hari ini, bulan Ramadan, apakah pemerintah pernah menghalang-halangi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan? Kan tidak pernah. Bahkan sidang isbat masuk awal Ramadan dibantu, difasilitasi oleh pemerintah. Nanti sidang isbat Idul Fitri juga difasilitasi oleh pemerintah. Tidak pernah ada yang menghalang-halangi kita berpuasa, pemerintah bahkan membantu. Ketika kita akan berangkat haji, apakah pernah pemerintah menghalang-halangi kita melaksanakan ibadah haji? Kan tidak pernah. Bahkan pemerintah memfasilitasi dengan membentuk satu lembaga negara, yaitu Dirjen Haji dan Umroh. Ada satu lembaganya khusus, sehingga kita bisa berangkat haji tanpa harus naik unta, berangkat sendiri. Tapi pemerintah memfasilitasi, disediakan pesawat, dibuatkan paspor, dan seterusnya. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa kita tidak pernah dihalang-halangi untuk
beragama di Indonesia. Indonesia negara yang luar biasa. Saya sangat bersyukur dengan kondisi yang ada di negara kita seperti ini, dengan kebebasan beragama yang luar biasa. Ya, Indonesia ini negara yang jaminan kebebasan beragamanya luar biasa, paling bebas di dunia. Ya, kita mau menyelenggarakan pengajian tidak pernah dihalang-halangi, mau mengadakan. Jadi bahkan kalau kita kedatangan tamu ulama-ulama dari Timur Tengah, mereka pada heran ketika ada jalan raya ditutup. Kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa ini ditutup? Kemudian ketika kita jawab, ini ada pengajian, mereka bertanya-tanya, oh pengajian, kok bisa pengajian sampai menutup jalan raya itu? Kok diizinkan? Di negara kita ini luar biasa, kita harus sangat bersyukur. Azan di Timur Tengah itu kalau tidak semua masjid, atau apalagi negara-negara Eropa yang memasang menara saja tidak boleh, mengeluarkan suara sampai keluar masjid pun tidak boleh. Ya, kita bisa membunyikan speaker kapan saja. Ya, sahur kita membunyikan speaker, dan sebelum azan tarhim, kadang-kadang tilawatul Quran, bebas memasang speaker itu, ya. Meskipun kita juga harus tahu diri, ya, jangan sampai mengganggu atau membuat dosa kepada orang lain gitu. Nah, kemudian kita jumlahnya hampir 1 juta masjid, ya. Kemudian kita juga punya pondok pesantren yang jumlahnya luar biasa banyak, santri yang jumlahnya jutaan. Intinya Islam di Indonesia ini sudah Islam yang paling baik menurut saya, ya. Secara jaminan dari pemerintahnya luar biasa, sehingga kufur nikmat kita kalau mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu bermasalah. Itu ketika ada orang mengatakan Islam di Indonesia bermasalah, itu mungkin karena belum pernah tahu kondisi di luar negeri, bagaimana misalnya di Afghanistan, di Suriah, ya, di mana di negara-negara tersebut tidak bisa setiap waktu, setiap minggu melaksanakan sholat Jumat, karena tidak setiap minggu itu ada jaminan keamanan untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut, ya. Jadi dan kenapa tidak pindah gitu? Kalau ada orang mengatakan bahwa Indonesia ini kafir atau seterusnya, kenapa tidak pindah ke luar negeri saja gitu? Kenapa tidak hengkang dari sini gitu? Kan lama-lama kita jenuh juga. Kenapa harus ada orang, kita membiarkan orang-orang yang kufur nikmat yang ada di sini? Padahal jelas-jelas kita ini negaranya sangat dijamin, ya, untuk melaksanakan kegiatan beragama. Mau bahkan yang bukan rukun Islam, ya, wakaf, ya, ada badan wakaf. Kita mau transaksi dengan sistem syariah, ada bank syariah. Bahkan baru saja pemerintah membentuk satu bank syariah yang namanya Bank Syariah Indonesia, BSI, ya, bank muamalah dan seterusnya. Terlalu banyak kalau dicontohkan. Sebaliknya kalau kita minta contoh apa Islam yang tidak bisa diterapkan di sini, coba disuruh sebutkan aja apa yang nggak bisa dilakukan di sini dari ajaran Islam. Saya kira tidak ada. Apalagi hukum-hukum kita itu kan hukum positifnya banyak disusun juga oleh para tokoh agama gitu. Sehingga misalnya yang diharamkan oleh Islam juga banyak diharamkan oleh pemerintah. Misalnya judi, ya kan, dilarang oleh agama, dilarang pula oleh negara. Kemudian mencuri dilarang oleh agama, dilarang pula oleh negara, dan seterusnya lah. Berzina misalnya, meminum minuman keras dan seterusnya. Nah, Mas, kalau menyangkut persoalan yang mayoritas ulama yang dikenal di masyarakat kita sekarang ini cenderung yang ceramahnya itu, Mas, ceramahnya atau pidatonya itu yang menggelegar gitu kan intonasinya. Tapi kalau misalnya kita sebut ulama, misalnya siapa ulama kamu nih,
Gus Nadir misalnya, mereka justru bertanya balik itu siapa gitu. Nah menurut Mas Najib kenapa gitu ulama yang adem ayem itu justru tertinggal jauh ibaratnya nampaknya itu, dan justru dikenal itu ulama-ulama yang sering tampil di media sosial, sering memberikan ceramah yang menggelegar, yang membangkitkan amarah gitu Mas, kenapa? Ya itu kan bagian dari hal yang harus kita evaluasi. Kenapa dakwahnya kelompok moderat justru kalah masif dengan dakwah kelompok-kelompok intoleran gitu. Itu kan yang harus dievaluasi. Kenapa tokoh-tokoh agama mereka lebih populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama yang moderat gitu. Itu satu hal yang harus kita evaluasi. Dan kita selalu mengajak terus agar supaya elemen moderat ini yang sebetulnya mayoritas di Indonesia agar bangkit dan mau bersuara gitu. Ayo tampilkan Islam yang rahmah, bukan Islam yang marah-marah. Tampilkan Islam yang merangkul, bukan yang memukul. Tampilkan Islam yang menebar rahmat, bukan Islam yang gemar melaknat orang lain ya. Jadi itu adalah hal-hal yang justru menjadi tugas berat kelompok-kelompok moderat yang ada pada saat ini ya. Kenapa suaranya kalah lantang? Tetapi kan kita mengetahui bahwa ada yang namanya silent majority ya, di mana yang mayoritas itu menjadi cenderung diam ya, cenderung pasif dan tidak militan. Sementara yang minoritas yang intoleran ini itu adalah noisy minority kan, minoritas yang bising gitu. Mereka itu kecil tapi berisik gitu. Paling kelompok kayak HTI itu kan paling hanya berapa gelintir orang gitu. Tetapi mereka kan menggunakan cara-cara yang tidak sehat dengan membuat buzzer ya. Mereka kan pakai buzzer karena mereka itu menghalalkan segala cara gitu untuk perjuangan mereka, karena mereka menganggap bahwa itu adalah jihad, dan dalam jihad itu mereka dalam jihadnya menghalalkan segala cara lah gitu. Berbohong pun dianggap boleh karena merujuk pada hadis yang dipahami secara keliru, yaitu bahwa al-harbu itu adalah khid'ah. Mereka juga menghalalkan pencurian yang dibungkus dengan kalimat fai. Mereka menghalalkan merampok dibungkus dengan ghanimah gitu. Nah, ini yang jadi PR menurut saya, bagaimana kita mengisi ruang-ruang media sosial kita ini, terutama di era yang serba digital ya. Bagaimana kita mengisi ruang media sosial kita dengan konten-konten, dengan narasi-narasi yang moderat. Yang ini kita harus terus upayakan agar supaya bisa minimal berimbang. Kalau bisa tentunya seharusnya kitalah yang dominan gitu. Menurut Mas Najib sendiri ini, sebenarnya taktik apa gitu yang perlu dilakukan oleh kelompok-kelompok ulama moderat ini? Misalnya penggunaan media sosial masing-masing ulama ini gitu kan. Nah, kalau dia perhatikan sendiri, mohon maaf nih Mas Najib, di media sosial Mas Najib, Facebook ataupun Instagram itu justru kosong ya Mas Najib. Tapi kalau pemikiran Mas Najib di tulisan itu banyak tersebar di publikasi di berbagai media. Nah, kalau boleh cerita alasan Mas Najib sendiri kenapa teman? Iya, kita harus mengambil peran masing-masing daripada kita ya. Perjuangan kita ini kan ada di berbagai lini ya. Misalnya saya sendiri merasa lebih cocok ketika saya menulis artikel ya. Menulis artikel, sehingga saya dan menulis buku ya. Menulis artikel kan bagian dari media sosial juga, karena saluran dari artikel itu juga ada di Instagram. Saya mungkin secara pribadi tidak aktif, tetapi kan kanal-kanal saya kan ada gitu. Misalnya teman-teman ada beberapa website yang saya inisiasi, ada beberapa channel YouTube yang saya inisiasi gitu. Ada beberapa saluran saya ada beberapa secara pribadi ya. Ada beberapa akun YouTube, ada beberapa Instagram, meskipun mungkin namanya bukan nama saya gitu. Tetapi YouTube ada juga ya, Mas? Kenapa? YouTube ada juga. Ya, misalnya saya kan punya beberapa ya. Misalnya tafsir Al-Quran.id, saya membawahi itu misalnya, terus kemudian Hadispedia, kemudian ada beberapa akun YouTube dan
akun-akun yang lain lah. Ada beberapa akun di Instagram. Ya kan kita harus membagi peran, berbagi tugas. Tidak mungkin saya jadi admin medsos gitu. Saya lebih baik memproduksi kontennya gitu. Itu perlu dicatat ya teman-teman Horoscope, kalau Mas Naji ini bergeraknya bidang artikel, kepenulisan artikel, dan sudah banyak dipublikasi. Misal tadi sudah Mas Naji sebutkan di tafsir Al-Quran, kemudian ada Chris Foundation ya Mas ya? Ya, itu juga salah satunya. Oke, Mas Naji. Ya, Mas Naji, ada juga nih yang unik nih, dia ingin bertanya juga, yang masih membuat dia untuk tergelitik bertanya, terutama menyinggung pernyataan Mas Naji itu di video YouTube-nya Bang Ismail Amin terkait Suriah kemarin. Itu kan Mas Naji ada menyebutkan kalau kelompok-kelompok yang gemar mempolitisir agama ini, itu mereka yang tuntutan politiknya cenderung tidak terpenuhi. Dan sehingga mereka yang melantangkan ladang jihad, terus jualan surga, kambing surga, nah itu menuntut banyak pergerakan dan mobilisasi yang harus direncanakan oleh mereka. Nah, waktu itu Mas Naji juga ada menyebutkan nih, kelompok ini juga yang gemar sekali memposting foto-foto sumbangan bantuannya yang misalnya itu hanya mie sekardus, tapi itu publikasinya sudah kemana-mana gitu, sudah tersebar kemana-mana, didukung oleh siapa saja di medsos. Sedangkan kelompok yang disebut moderat acap kali justru diam. Kalau Mas Naji bilang di channel YouTube kemarin itu kelompok moderat ini justru banyak kerja tapi sedikit publikasinya. Nah, dia penasaran nih Mas Naji, apakah ini dilakukan karena memegang teguh prinsip kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh melihat gitu, atau Mas Naji ada alasan tersendiri kelompok ulama moderat kita ini dalam melakukan hal itu? Ya, menurut saya memang sebagai otokritik ya, kita ini belum piawai dalam melakukan yang moderat ya, belum piawai melakukan branding ya, sehingga meskipun kerja-kerja di masyarakatnya sangat banyak, tetapi mungkin kurang terpublikasi itu. Kalau bicara soal upaya mencerdaskan masyarakat, menyebarkan Islam di masyarakat, ini kan sudah jelas dari jumlah pesantren saja kan sudah banyak sekali, dan pesantren-pesantren itu kan kebanyakan punya kelompok yang moderat itu. Kemudian memang benar bahwa saya sering menjumpai gitu, kalau kita turun ke masyarakat, misalnya saja ya, Banser itu kan sehari-hari bersama masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, ikut merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat. Tetapi mereka kan jarang dipublikasi ya. Mereka tuh jarang sekali terpublikasi, karena itu tadi mereka belum piawai memainkan media dan opini itu. Tetapi kita justru melihat di situ ada ketulusan itu dan keikhlasan. Mestinya sih dua-duanya dilakukan ya. Kita sekarang sudah ada di era media, kita harus optimalkan media itu gitu. Bagaimana dan itu saya kira tidak menghilangkan aspek keikhlasannya tadi ya. Bagaimanapun masyarakat kan perlu tahu, karena ketika terpublikasi bisa mendapatkan bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan masyarakat juga tahu harus kepada siapa berafiliasi gitu. Ketika tidak ketika tidak diketahui oleh masyarakat, gerakan-gerakan kelompok moderat ini justru akhirnya masyarakat seakan-akan tidak punya opsi kecuali harus menyalurkan bantuannya itu kepada kelompok-kelompok intoleran itu. Bahwa kelompok-kelompok mereka lebih piawai memanfaatkan media, memang faktanya begitu itu. Kan misalnya sering lah, saya kira mungkin harus saya sebutkan, misalnya contoh saja, misalnya kan FPI misalnya. FPI itu kan dikatakan bahwa dimanapun ada bencana FPI paling paling awal nyampe ke sana. Iya, sering begitu. Tapi hanya berfoto langsung kemudian dia langsung pulang, tidak ada di lokasi. Dan ini berdasarkan kesaksian dari para aktivis-aktivis penanggulangan bencana gitu.
Sebaliknya yang berhari-hari di situ ini tidak terekspos. Gitu. Yang hari pertama hanya dengan membentangkan spanduk, kadang-kadang bantuannya orang lain, spanduknya dia, gitu. Seperti itu. Kalau di Suriah, kalau di Suriah ini saya sudah tidak ragu lagi karena kesaksian semua orang. Ya. Kalau di Suriah ini kedutaannya, KBRI, ya, PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di sana maupun alumninya semuanya memberikan kesaksian bahwa tidak ada bantuan kemanusiaan sampai ke Suriah. Kalau yang melakukan penggalangan dana di Indonesia banyak sekali, tapi tidak pernah ada yang sampai ke sana. Itu kan saya kira kalimat yang cukup jelas lah, dan itu dari berbagai pihak yang ada di sana. Kalau KBRI-nya tidak tahu, kemudian pelajar Indonesia yang ada di sana pun tidak tahu, alumni yang masih pernah di sana dan masih berkorespondensi dengan para tokoh-tokoh di sana juga tidak tahu, lalu sebenarnya sampainya kemana gitu. Apalagi mereka juga tidak pernah komunikasi dengan pemerintah Suriah, lalu mereka masuk dari mana gitu. Turki, Mas. Seperti itu. Iya. Ya mungkin kalau mereka sampai ke Turki, makanya saya bilang bahwa mereka itu kemungkinan hanya foto-foto di perbatasan Turki. Itu dugaan saya seperti itu. Kalau ke Suriah, saya jamin tidak ke Suriah, tidak sampai bantuan itu. Kalaupun ada yang sampai, yang terbukti itu kan udah jelas tuh, bantuan dari IHR, Indonesia Humanitarian Relief, itu jatuhnya bukan ke rakyat, tapi ke ke milisi, ke kelompok teroris di sana. Teman-teman, ini menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Mas Najih, kita udah memasuki ke penghujung acara webinar ini nih, Mas. Sebelum dia masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir, dia izin menyapa teman-teman Noriscope dulu ya, Mas ya. Silahkan. Ya, dan sebenarnya ini mungkin jamnya kurang tepat atau mungkin masih jam yang tepat untuk tidur ya. Kebetulan hari ini sedikit nih viewers kita, penonton kita nih, Mas, ada 6 orang. Dari tadi naik turun 6, 7, 8. Coba kita sapa dulu. Ya, terima kasih Mbak Nali, Koirul Roja. Ini ada komen-komenan yang lucu nih, Mas. Ini dari Mas Koirul Roja, ini alumni Suriah. Itu iya. namanya, boleh disapa itu. Itu ya, memang orangnya imut-imut dan lucu. Terutama perutnya. Terima kasih Pak Koirul Roja sudah berkenan bergabung ini. Kemudian ada Mbak Humaida 4143G1, ini siapa nih? Ras, Mas Enigma, Mbak Naili, Indah PWS, Ridho Antaber, Sidik, People Call-nya aja banyak sekali nih, Mas. Ada Mbak Fani Sulistia Sulaiman juga, Wandia Sibuan, Wilda Priska. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung nih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih, Mas ya. Ini dia ingin bertanya lagi nih, Mas. Kalau menurut Mas Najih nih, selama ini apa alasan dibalik terjebaknya masyarakat kita Indonesia terhadap hoax di medsos ini, Mas? Sebab kalau kita telusuri kan, rekam jejaknya ini tidak hanya terbatas mereka yang taraf pendidikannya itu rendah atau di bawah standar pendidikan, justru yang dokter, profesor itu seringkali juga terjebak ke dalam hoax-hoax di media sosial, di media mainstream. Nah, sebenarnya apa, Mas, yang mendasari masyarakat kita masih rentan terjebak itu? Iya, karena literasi digitalnya rendah, itu. Ketahanan informasi kita itu kan sangat rendah. Berdasarkan penelitian dari Kominfo, tapi 2 tahun lalu itu 60% masyarakat media sosial kita itu belum bisa memilah mana yang valid dan mana yang hoax gitu. Jadi ketahanan informasi kita ini masih rendah. Jangankan masyarakat umum, pejabat-pejabat kita aja banyak yang masih suka kena hoax ya. Dan ini nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Contoh misalnya yang paling ironi itu kan di Prancis kemarin ya, bagaimana seseorang bisa dipenggal kemudian itu bisa membuat seluruh dunia menjadi heboh ya, sampai keluar perundang-undangan baru
aturan baru, aturan negara di Prancis. Padahal dasarnya itu adalah informasi hoax dari seorang siswi ya, yang bolos sekolah. Gitu. Kita mungkin sebagian tahu lah ya, itu kan awalnya siswi tidak mau masuk sekolah, bolos, dia akhirnya diskorsing oleh sekolahnya, kemudian lapor kepada bapaknya, dia dipaksa untuk menggambar Nabi Muhammad. Bapaknya ini kemudian posting di media sosial bahwa anaknya dipaksa untuk menggambar Nabi Muhammad. Postingannya ini ramai sampai ditonton oleh orang dari imigran dari Rusia ya, yang akhirnya menjadi pemenggal kepala guru sekolah itu ya. Kemudian dari situ berita ini menjadi heboh ke seluruh dunia menjadi tertipu, dan setelah itu pemerintah Prancis pun ikut tertipu, akhirnya mengeluarkan perundang-undangan yang mendiskriminasi umat Islam yang ada di sana. Tapi kalau kita telusuri sampai ke hulu, ini kan informasinya sebetulnya adalah berawal dari informasi yang hoax. Jadi betapa dahsyatnya informasi hoax itu, dan betapa lemahnya sebetulnya ketahanan informasi kita, betapa mudahnya kita ini tertipu oleh hal-hal semacam itu gitu. Nah, makanya memang kita ini harus hati-hati betul dengan hoax yang berseliweran di medsos, apalagi di kampung-kampung ya, luar biasa. Sekarang kita prihatin sekali ketika kita melihat fenomena berita-berita hoax seperti itu. Dan informasi yang hoax itu sebetulnya diciptakan oleh orang-orang pintar loh, jangan salah. Hoax itu diciptakan oleh orang, katanya kan begini, hoax itu dibikin oleh orang pintar tapi jahat, dipercaya oleh orang baik tapi bodoh gitu. Seperti itu. Itu hoax itu seperti itu. Nah. Oke Mas Najih, berarti intinya kalau masyarakat kita Indonesia ini masih rentan terjebak hoax karena masih rendahnya ya Mas pemahaman bacaan literasi itu. Mungkin kita membaca sering ataupun masih banyak nih yang suka membaca, tapi kalau memahami itu, meneliti itu lebih dalam lagi masih kurang ya Mas ya? Iya, masih tadi ya, literasi digital. Ini persoalan literasi digital. Makanya profesor mungkin ilmunya tinggi, doktor ilmunya tinggi, tapi ketika literasi digitalnya lemah, dia akan sangat mudah itu mempercayai informasi-informasi yang hoax. Siap. Mas Najih, ini pertanyaan terakhir nih Mas yang mungkin akan menutup webinar kita pada hari ini. Tidak terasa sekali. Oke. Ada tidak pesan Mas Najih kepada teman-teman kita yang mungkin di luar sana nih ada yang telah meneliti sejumlah kasus dan result atau hasilnya itu anti mainstream dibandingkan dengan media yang dipaparkan media, tapi masih memang ada data dan fakta, dan sayangnya mereka ini misalnya masih khawatir ataupun ragu untuk pick up, untuk sharing, atau membagikan pikiran mereka secara di media sosial publik gitu. Nah, ada nggak Mas Najih tips-tips khusus gitu bagi mereka ini untuk beranilah memupuk keberanian gitu, dan sebenarnya kalau untuk membagikan itu sendiri kan juga kita sebut tadi dari awal sebagai jihad, meskipun itu jihad yang ringan ya Mas ya. Atau mungkin Mas Najih ada pengalaman tersendiri nih dalam membagikan ataupun mengalami hal-hal seperti itu. Iya, tadi ya persoalan kita itu kan mayoritasnya silent ya. Mayoritasnya lebih suka mayoritasnya lebih pasif, mayoritasnya lebih suka cari aman, tidak mau berdebat dan seterusnya. Padahal narasi-narasi yang hoax yang ada di grup-grup WA kita, yang ada di Facebook dan seterusnya, ini harus dikonter. Karena ketika didiamkan, maka orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Sehingga setiap narasi hoax yang kita jumpai harus kita counter. Itu adalah satu kewajiban sebetulnya, sama seperti kita melihat kemungkaran gitu.
hoax itu kan kemungkaran ya, harus kita counter sebetulnya. Nah, dan ini adalah tanggung jawab kita semua, karena kita masing-masing ini harus berjuang dengan potensinya ya, yang punya medsos, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya WhatsApp, ini kita semua harus bahu-membahu meluruskan informasi-informasi hoax yang berkembang di masyarakat, karena dampaknya sangat berbahaya. Keributan-keributan di Timur Tengah semuanya juga berasal dari hoax ya, di Mesir, di Libya, di negara-negara yang lain ya. Kemudian juga seperti tadi, betapa dampaknya luar biasa seperti yang saya contohkan terakhir di Perancis itu ya, sehingga kita tidak boleh mendiamkan, dan ini bagian dari kewajiban kita gitu, karena kalau kita diam bisa jadi kita akan ikut mendapatkan dosanya, karena kita membiarkan terjadinya kemungkaran, mungkin kita akan ikut kena getahnya, pasti itu. Dan ketika kita ini melihat yang hoax seperti itu, berarti kita membiarkan mungkin agama kita, mungkin negara kita berpotensi untuk hancur gitu. Padahal itu adalah kewajiban kita. Agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Ketika kita membela negara, pada hakikatnya kita sedang membela negara. Karena kita ini kan ibadah tidak di awang-awangnya, tidak di atas awan atau apa. Kita ini berpijak sujud di atas bumi ini, di bumi Nusantara ini, di negara NKRI ini ya. Sehingga kalau tidak punya negara ya, tidak ada keamanan di sebuah negara, kita juga tidak akan mampu beragama. Karena itu membela negara itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada membela agama, dan itu adalah ibadah kita, itu adalah jihad kita.